Tidak hanya manusia yang bisa bergerak ataupun hewan yang bisa bergerak, tapi tumbuhan itu lebih bermacam geraknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini kita akan membahas tentang gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan menurut arah datangnya rangsang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada esionom, gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang dari luar, seperti suhu, cahaya, sentuhan, dan masih banyak yang lainnya. Kedua, ada gerak higroskopis, gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh banyaknya kadar air yang ada di dalam tumbuhan itu sendiri. Contohnya, buah polong-polongan yang pecah akibat pengerutan tidak meratanya kadar air yang ada di dalam sel tersebut. Ketiga, ada gerak endonom, gerak pada tumbuhan yang terjadi akibat pengaruh dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri atau di dalam sel tumbuhan itu sendiri. Contohnya, terjadi pada tumbuhan Hydrilla verticillata. Mari kita amati secara lebih lanjut. Struktur yang seperti tembok tersebut namanya sel daun, dan cairan yang ada di dalam sel daun itu disebut sitoplasma, dan butiran hijau itu disebut kloroplas. Jika kita amati secara lebih detail, kloroplas tersebut akan bergerak berkeliling atau berotasi di dalam sel yang disebut gerak siklosis. Gerak ini terjadi secara spontan dan berasal dari dalam sel tumbuhan tersebut. Nah, tadi sudah ada 3 menurut arah datangnya rangsang. Masih ingatkah kalian? Untuk mempermudah, bisa kita sebut es kopi enak. Bukan seperti ini ya. Es kopi enak. Es untuk esionom, kopi untuk higroskopis, enak untuk endonom, dan enak endonom. D-nya itu dalam, berarti berada pada dalam tubuh tumbuhan itu. Untuk gerak esionom yang dipengaruhi oleh luar, itu dibagi lagi menjadi beberapa. Seperti apa? Kita pindah ke ruang sebelah. Gerak esionom. Gerak ini terbagi menjadi 3. Ada taksis, nasti, dan tropisme. Kita mulai untuk gerak taksis. Gerak ini merupakan gerak seluruh tubuh tumbuhan yang menuju atau menjauhi sumber rangsang. Nah, gerak ini terbagi menjadi 2 teman-teman. Ada fototaksis dan kemotaksis. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Fototaksis. Fototaksis merupakan gerak seluruh tubuh tumbuhan yang menuju atau menjauhi sumber rangsang berupa cahaya. Contohnya, gerak Euglena viridis yang menuju sumber cahaya. Nah, terlihat kan bagaimana Euglena viridis bergerak menuju sumber cahaya. Geraknya seluruh tubuh dari Euglena viridis untuk mencari sumber cahaya. Selanjutnya ada kemotaksis. Kemotaksis merupakan gerak seluruh tubuh tumbuhan yang menuju atau menjauhi sumber rangsang berupa kimia. Contohnya, gerak spermatozoid tumbuhan yang menuju sel telur. Selanjutnya, gerak nasti. Gerak ini merupakan gerak tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi sumber rangsang. Nah, gerak nasti terbagi menjadi 5 teman-teman. Ada fotonasti, seismonasti, niklinasti, termonasti, dan kemonasti. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Fotonasti. Fotonasti merupakan gerak nasti tumbuhan yang disebabkan oleh cahaya. Contohnya, mekarnya bunga pukul 4 di sore hari. Di situ bunga pukul 4 mekar tanpa harus menuju ke arah rangsang.
seismonasti. Gerak nasti tumbuhan yang disebabkan oleh sentuhan atau getaran. Nah, ketika putri malu kita sentuh, maka tumbuhan putri malu akan menguncup. Kita coba sentuh sebelah kanan, tapi sebelah kiri tumbuhan putri malu juga akan ikut menguncup. Nikti nasti. Gerak nasti tumbuhan yang disebabkan oleh siang dan malam, seperti pada tumbuhan lamtoro. Termonasti. Gerak nasti tumbuhan yang disebabkan oleh suhu. Contohnya, mekarnya bunga tulip pada musim semi di Istanbul, Turki. Kuncup bunga tulip indah menyinari. Warga pun beramai-ramai untuk melihatnya. Nasti kompleks. Gerak nasti tumbuhan yang disebabkan oleh gabungan rangsang. Contohnya, buka dan tutupnya stomata. Bagaimana stomata itu membuka dan menutup. Terakhir, gerak tropisme. Gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya mendekati atau menjauhi sumber rangsang. Nah, gerak tropisme terbagi menjadi 5, teman-teman. Ada gerak fototropisme, geotropisme, tigmotropisme, hidrotropisme, dan kemotropisme. Yuk, kita pelajari lebih lanjut. Fototropisme. Gerak mendekati atau menjauhi sumber rangsang yang berupa cahaya. Contohnya, tumbuhan yang arah tumbuhnya mendekati cahaya. Di situ dapat kita lihat bagaimana tumbuhan tersebut tumbuh mendekati cahaya. Geotropisme. Gerak mendekati atau menjauhi sumber rangsang yang berupa gravitasi atau pusat bumi. Contohnya, tumbuhan yang tumbuh mendekati pusat gravitasi atau pusat bumi, arahnya ke bawah, atau menjauhi gravitasi atau pusat bumi yang arahnya ke atas. Akar yang bergerak ke bawah ke pusat bumi atau searah dengan gravitasi disebut geotropisme positif. Sedangkan batang yang bergerak ke atas atau berlawanan dengan gravitasi disebut geotropisme negatif. Tigmotropisme. Gerak mendekati sumber rangsang yang berupa sentuhan. Contohnya, sulut tumbuhan yang melilit pada batang. Hidrotropisme. Gerak mendekati atau menjauhi sumber rangsang yang berupa air. Contohnya, gerak akar yang mendekati air. Kita bisa melakukan percobaan secara sederhana. Kita siapkan kapas lembab, kasar dawai, dan benih kacang hijau. Kita siapkan 2 buah untuk masing-masing. Yang satu X dan yang satu Y. Untuk X diisi air dan Y di bawahnya tidak ada air. Kita amati percobaan tersebut, dan setelah 3 hari terdapat perbedaankah antara X dan Y? Untuk X yang diisi air, akar akan tumbuh menuju ke air. Sedangkan untuk Y, akar akan melilit ke kapas lembab menuju ke tempat yang lebih banyak air. Kemotropisme. Gerak mendekati atau menjauhi rangsang berupa zat kimia. Contohnya, gerak akar yang menuju unsur hara atau pupuk. Nah, sudah paham kan kalian? Jangan lupa ya, subscribe, tekan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan info terbaru. Jika ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Like jika kalian suka, share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.